Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Rosadi, NIM 0104 20 20 92, kelas MDC semester 5, dan dalam pelajaran hadis tematik. Dan langsung saja kita ke pokok pembahasan, yang dimana di dalamnya membahas tentang hadis hubungan sesama muslim, tentang istiqomah, controlling, amalan setara sedekah, dan juga jangan marah. Yang pertama yaitu hubungan sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dimana artinya, barang siapa yang suka dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung kekeluargaan atau silaturahim. Hadis riwayat Muslim. Adapun penjelasan dari hadis yang pertama ialah hikmah bersilaturahim ialah dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Begitu juga bersilaturahim itu boleh menambahkan kehormatan dan pahala selepas kematiannya, karena orang-orang akan mendoakannya setiap kali disebut kebaikannya. Dan Allah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk menghormati dan melindungi hak orang lain. Pengajaran paling penting adalah kita hendaklah berlaku adil terhadap sesama manusia. Dan dilanjutkan kepada hadis yang kedua yang membahas tentang istiqomah, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa manusia tidaklah mampu untuk istiqomah dengan sebenar-benar istiqomah, sebagaimana hadis yang dikeluarkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan hadis Sauban dari Nabi, beliau juga berkata, istiqomahlah dan kalian tidaklah akan mampu untuk istiqomah dalam sebuah ketaatan dengan sebenar-benar istiqomah. Adapun penjelasan dari hadis istiqomah ini, beberapa cara menerapkan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari seperti dikutip dari buku pendidikan agama Islam dan dipekerti, yaitu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam bentuk apapun, melaksanakan sholat tepat pada waktunya, belajar terus menerus hingga paham, selalu menaati peraturan baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Dan dilanjutkan pada hadis yang ketiga yaitu controlling, yang dimana artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun penjelasannya, setelah membaca terjemahan hadis yang di atas tadi, ada beberapa makna yang tergantung untuk dapat dipetik sebagai pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Mereka bukan yang selalu menang di saat bertarung, berkelahi atau bergulat. Dan yang kedua, pentingnya kontrol atau mengawas diri ketika meniti kehidupan di dunia ini. Kita sadari bahwa banyak godaan dan rintangan yang mengelilingi hidup keseharian kita, apalagi bagi yang hidup di kota-kota besar yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda. Dan menuju kepada hadis yang keempat, amalan setara sedekah, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Kemudian beberapa orang bertanya, jika ia tidak mampu wahai Rasul? Rasul menjawab, hendaknya bekerja dengan tangannya sendiri, kemudian bermanfaat bagi dirinya dan bersedekah. Mereka kemudian bertanya kembali, jika tidak bisa? Rasul pun menjawab, maka boleh dengan menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Mereka masih bertanya, jika tidak dikerjakan wahai Rasul? Rasul pun menjawab, maka boleh dengan menegakkan kebenaran atau mengatakan yang jujur. Mereka bertanya, jika masih belum bisa melakukan? Rasul pun menjawab, maka sebaiknya menahan diri berbuat kejelekan, karena hal itu bernilai sedekah baginya. Dan adapun penjelasan dari amalan setara sedekah ini ialah, setidaknya dari hadis di atas, ada 4 hal yang bisa dilakukan seseorang sebagai amalan pengganti sedekah. Yang pertama, bekerja kemudian dari hasil kerjaan tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya kemudian bersedekah.
Yang kedua, menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, menegakkan kebenaran dan berkata jujur. Yang keempat, menahan diri agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Adapun hadis yang terakhir ialah jangan marah. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata, beliau mewasiatkannya kepadaku, yaitu janganlah engkau mudah marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, janganlah engkau mudah marah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, adapun penjelasannya ialah marah termasuk godaan yang datang dari setan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berlindung kepadanya dari godaan setan. Sebagaimana yang telah tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 200, yaitu yang mana artinya, dan jika setan datang menggodamu maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan mungkin cukup sekian persentase yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.